Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin wa sallallahu ala khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan surat Al-Haqqah. Ayat keberapa Ibu? Ayat ke-9 sampai ayat ke-10 insyaallah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan membahas ayat ke-9 dari surat Al-Haqqah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Dan telah datang Fir'aun dan juga orang-orang sebelumnya dan penduduk-penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan besar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat yang semisal dengan ini kita juga bisa lihat di surat At-Taubah ayat yang ke-70. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat yang ke-70. Silakan dilihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam ya'tihim naba'ul ladzina min qablihim qaumi Nuh wa 'ad wa Thamud wa qaumi Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikat atatuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yakni kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, kaum Ibrahim, kaum Madyan atau penduduk Madyan, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah. Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidaklah menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi kezaliman yang mereka lakukan mulai dari kezaliman terbesar, menzalimi hak Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran, kesyirikan, ataupun kezaliman yang lainnya. Mereka menzalimi para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Mereka menentang, membangkang, bahkan membantah kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul dan seterusnya dari berbagai macam kezaliman
yang ada pada mereka yang menyebabkan mereka itu mendapatkan siksaan di dunia, kemudian juga siksaan setelah kehidupan dunia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu ayat yang semisal dengan Al-Haqqah ayat 9 tadi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita akan ambil beberapa pelajaran dari ayat yang mulia ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan tentang kaum yang mendapatkan azab. Jadi selain kaum Ad dan Samud, masih banyak lagi umat yang kafir, membangkang dan melampaui batasan. Nah, di antaranya di dalam ayat ini disebutkan wajaa Fir'aun, dan telah datang Fir'aun. Nah, ini di antara orang yang membangkang, kufur, mendurhakai Rasul, yakni Fir'aun. Ibu pada kenal Fir'aun? Kenalan di mana? Barakallahu fikum. Kita tidak sezaman. Zaman Fir'aun sangat jauh dengan zaman kita ini. Namun kita mendapatkan khabar yang pasti kebenarannya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah sosok cerminan untuk setiap keburukan dan para ahlinya. Gembong kesesatan yang mengaku Tuhan. Nah, itulah Fir'aun. Ya, Fir'aun itu awalnya, asalnya adalah istilah untuk menyebut penguasa di Mesir. Seperti istilah raja dalam kerajaan, kaisar dalam kekaisaran, sultan dalam kesultanan. Artinya penguasa. Ya, jadi Fir'aun itu istilah atau ya istilah yang disematkan kepada para penguasa Mesir. Kalau di Indonesia apa, Bu? Di Indonesia apa? Ya, sistem republik berarti presiden. Kalau di Brunei sultan karena kesultanan. Di Saudi Arabia raja karena kerajaan. Begitu ya. Nah, dulu di masa dahulu Mesir itu penguasanya disebut dengan Fir'aun. Nah, yang dikisahkan di dalam Al-Quran adalah Fir'aun yang diutus kepadanya Nabiullah Musa alaihi salam. Ada beberapa versi pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ini Fir'aun yang mana ini? Yang diutus Nabi Musa alaihi salam kepadanya. Sebagian mengatakan itu Ramses kedua, penguasa yang kedua. Begitu ya. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan putra dari Ramses kedua. Ya, intinya Fir'aun yang dikisahkan di dalam Al-Quran adalah Fir'aun yang diutus kepadanya Nabi Musa. Yang manapun Fir'aunnya. Karena intinya adalah pelajarannya dari kisah Fir'aun dan Nabi Musa ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka kita sebut saja Fir'aun yang diutus kepadanya Nabi Musa alaihi salam. Nah, Fir'aun yang diutus Nabi Musa kepadanya itu dikenal sebagai penguasa yang sangat biadab, kejam kepada rakyatnya, terutama Bani Israel. Terutama Bani Israel. Kisah kekejaman Fir'aun terhadap Bani Israel
banyak sekali diceritakan dalam beberapa ayat dan surat dalam Quran Al-Karim. Ya, bisa dibaca di surat Al-Qasas, ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Thaha. Bahkan Ibu, di antara kisah para nabi dan rasul yang sering Allah kisahkan adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Artinya banyak ayat, banyak surat yang mengisahkan tentang Nabi Musa. Dan rivalnya Nabi Musa siapa? Fir'aun. Gitu ya. Kemudian di dalam ayat ini perhatikan, wa jaa Fir'aun. Di sini Allah menyendirikan penyebutan Fir'aun daripada umat-umat yang lainnya yang sama-sama dibinasakan. Wa man qablahu. Itu kan disebutkan dengan ungkapan dan orang-orang yang sebelumnya. Wal mu'tafikat. Ya, sebelumnya juga disebutkan Ad wa Thamud. Tapi Fir'aun, ini kan Fir'aun berarti terkait dengan bukan dengan satu kaum, tapi dia sendiri. Sosok Fir'aun ini. Masuk di dalamnya memang para pengikutnya yang tunduk patuh setia kepada Fir'aun dengan segala macam penyimpangan dan juga kesesatannya. Tapi Fir'aun ini disebutkan sendirian. Mengapa demikian? Karena memang keangkuhan, kesombongan yang begitu besar pada Fir'aun, ya puncak-puncaknya dia meminta kepada kaumnya Bani Israel. Untuk apa? Untuk beribadah kepadanya, menyembahnya. Di surat Al-Qasas ayat ke-38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagi kalian selain daripada diriku ini. Berarti dia ngaku Tuhan. Di ayat yang lain surat An-Nazi'at ayat 24, dia pun mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini kesombongan terbesar. Ya, mengaku sebagai Tuhan. Dan bisa dikata inilah gembongnya setan dari bangsa manusia. Gembongnya taghut, ya, dari bangsa manusia. Kemudian di surat Allah juga mengabarkan kepada kita bahwa Fir'aun telah mendurhakai Nabi Musa alaihi salam yang diutus kepadanya. Disebutkan di surat Al-Muzammil ayat yang ke-15 dan 16. Allah berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhaw wabila. Ayat ini pernah kita bahas dulu di pembahasan apa, Bu? Tafsir surat Al-Muzammil. Sudah lewat kan? Betul, Bu? Ayat ini juga pernah dibahas di pembahasan kitab Salasat Al-Usul yang sudah kita selesaikan pembahasannya. Jadi Allah berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, wahai orang-orang kafir Mekah, seorang Rasul. Siapa yang dimaksud? Ibu-ibu. Ibu masih sama saya? Masih ada di sini? Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, wahai orang-orang kafir Mekah, seorang Rasul. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad. Kama arsalna
ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun. Yang dimaksud siapa? Nabi Musa alaihi salam. Nah, di sini poinnya. Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu. Berarti Fir'aun mendurhakai Nabi Musa alaihi salam. Lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Baik, Ibu. Berarti kita juga sama, akan bernasib sama. Kalau kemudian kita mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu syahidan alaikum, yang menjadi saksi atas perbuatan kita di hadapan Allah. Kalau Fir'aun diazab gara-gara mendurhakai Nabi Musa alaihi salam, maka siapapun yang mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bernasib sama. Sama-sama akan disiksa dengan siksaan yang berat. Bagaimana gambaran siksaan berat bagi Fir'aun dan para pengikutnya? Nah, disebutkan ada 3 siksa yang diberikan kepada Fir'aun. Yang pertama, siksaan di dunia. Fir'aun dan para pengikutnya ditenggelamkan. Tenggelam di mana, Bu? Di laut. Lautan Merah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Nuh ayat 25. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkan dengan banjir bandang. Pun demikian Nabiullah, demikian pula dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka juga diazab dengan azab yang sama. Semua gara-gara khati'at yang mereka kerjakan. Kesalahan-kesalahan besar yang mereka lakukan. Fir'aun dan bala tentaranya juga mereka ditenggelamkan. Kalau kaumnya Nabi Nuh alaihi salam ditenggelamkannya di mana? Di mana, Bu? Di daratan dengan banjir bandang. Berarti airnya air apa? Ya, tenggelam itu di air, kan jelas. Kalau tenggelam di laut berarti air asin. Kalau tenggelam karena banjir, air tawar. Sama-sama tenggelam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Di ayat yang lain, surat Az-Zariyat, ayat ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim." Maka kami siksa dia dan tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedangkan dia melakukan pekerjaan yang tercela. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan, mengisahkan tenggelamnya Fir'aun dan bala tentaranya saat mengejar Nabiullah Musa dan juga para pengikutnya yang beriman. Ada beberapa ayat yang lain. Baik. Kemudian itu di dunia ya, mereka mati mengenaskan. Di akhirat setelah mereka meninggal, maka tentu masuk ke alam barzah. Di alam kubur mereka disiksa sampai nanti datangnya kiamat. Bagaimana siksaan di alam kubur? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa ashiyya. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan juga petang hari.
Dan pada hari terjadinya kiamat, mereka akan dimasukkan ke dalam azab yang sangat dahsyat. Ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu yang mereka dapatkan di alam kubur. Tiap pagi dan petang ditampakkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Di alam kubur kan disiksa. Ya. Ketika sedang dalam keadaan disiksa, ditampakkan, nih nanti siksaan kamu setelah siksaan ini. Kira-kira itu siksaan lagi bukan ibu? Iya. Itu namanya siksaan di atas siksaan. Derita di atas penderitaan. Kesusahan di atas kesusahan. Kesengsaraan di atas kesengsaraan. Ini sedang disiksa. Kemudian ditampilkan setiap petang dan pagi hari. Setelah siksaan ini, kamu akan dapat siksaan ini. Dan jelas, siksaan alam kubur dengan siksaan di neraka lebih dahsyat mana? Lebih dahsyat siksaan di neraka. Maka ditampakkannya siksaan di neraka bagi Fir'aun di pagi dan di petang hari, sejatinya itu juga merupakan siksaan. Ya, sudah mah disiksa secara zahir, juga disiksa secara batin. Kan mengerikan. Barakallahu fikum. Ada orang di penjara, di penjaranya disiksa. Kemudian tiap pagi, tiap petang ada petugas ngasih tahu, ingat ya, 2 bulan lagi kamu akan dihukum gantung. Ya. Kita dengar informasinya saja sudah mengerikan. Nah, kalau tiap pagi dan petang terus diinformasikan, itu kan tambah ngeri lagi. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Kemudian azab di akhirat. Azab di akhirat. Yakni jika dibangkitkan pada hari kiamat, dia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma taqumus saah." Ini kelanjutan ayat tadi ya. Wa yauma taqumus saah. Ini terjemahannya keikut ke sebelumnya. Dan pada hari terjadinya kiamat, adkhilu, dikatakan kepada para malaikat, adkhilu, masukkanlah ala Fir'aun, masukkanlah Fir'aun dan juga kaumnya, asyaddal azab, ke dalam azab yang sangat keras, digiring, dihalau untuk masuk ke dalam azab yang sangat keras. Wal iyadzu billah. Nah, itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah, 3 azab yang akan diderita, yang akan dirasakan oleh Fir'aun dan para pengikutnya yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Maka pelajarannya bagi kita apa, ibu? Jangan nyontoh Fir'aun. Kita sebagai mukmin harus berusaha bagaimana di dunia itu selamat dan bahagia. Dan keselamatan kebahagiaan itu berlanjut nanti di alam kubur, berlanjut lagi dengan kebahagiaan dan keselamatan yang sempurna di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena bagi seorang muslim mukmin, dunia juga sejatinya adalah surga bagi dirinya. Di dunia ini kan ada surga. Siapa yang tidak memasukinya, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat. Surga dunia itu ya kelezatan ibadah. Kemarin kita singgung kan ibu, lezatnya ibadah itu ada berapa? Kalau nikmat dunia kan nikmatnya cuman satu saja. Nikmat memang, tapi ya satu saja nikmatnya itu, dan sebentar saja hilang. Tapi lezatul ibadah, kelezatan ibadah itu
ada 3. Kelezatan saat menunaikannya, kelezatan saat mengenangnya, kelezatan nanti di akhirat saat kita memanen pahalanya. Kan begitu? Barakallahu fikum. Ibadah itu dikenang saja sudah nikmat. Ibu, tiba-tiba suami ngasih amplop. Seneng gak, Bu? Tiba-tiba suami ngasih amplop, seneng? Buka dulu. Isinya apa? Isinya apa dulu? Jangan-jangan amplop kosong. Tiba-tiba ngasih amplop. Ya. Apa ini, Mas? Kamu ngasih surprise ya? Begitu. Ya, buka aja. Nah, baru setelah dibuka nanti ada ekspresinya. Ya. Ketika dibuka, tiba-tiba apa isinya, Bu? Surat izin menikah lagi. Pas dibuka ternyata tiket umroh. Ya. Tanggal 15 Februari sampai 5 Syawal. Gitu. Berarti 2 bulan di sana. Baik. Ibu senang? Senang tidak, Ibu? Bisa jadi langsung sujud syukur. Alhamdulillah ya Allah. Habis itu suaminya digabruk, begitu ya. Maksudnya dipeluk, begitu ya. Dia nangis dengan tangisan kebahagiaan. Umrohnya sudah belum? Belum. Tanggal 15 Februari itu berapa hari lagi? Masih 3 minggu lagi, mungkin 4 minggu lagi, 1 bulan lagi. Tapi bahagianya sudah dari sekarang. Dia membayangkan ya saat berihram, dia membayangkan saat bertalbiyah dari mikot menuju ke Ka'bah. Dia membayangkan indahnya tawaf. Dia membayangkan betapa segarnya mereguk air Zam-Zam. Dia membayangkan betapa nikmatnya berdoa di Safa dan juga Marwa dengan sa'inya. Dan betapa bahagianya dia membayangkan setelah tahallul. Begitu kan? Betapa bahagianya dia membayangkan Ramadan ada di tanah suci, di Masjidil Haram, beriktikaf di dalamnya. Itu sebulan yang akan datang umrohnya, tapi bahagianya sudah dari sekarang. Dibayangkan juga jadi kebahagiaan, ketika diobrolkan juga menjadi kebahagiaan. Masya Allah itu. Nah, itu lazzatul ibadah. Kelezatan ibadah itu luar biasa. Dikenang aja bikin bahagia. Saya beberapa kali, bisa dikatakan sering, yang ngisi pengajian, reuni jamaah haji. Ada yang tahun 2004. Ada yang tahun 2006, 2010. Ya, mungkin di antara ibu-ibu juga ada yang rombongan hajinya dulu sampai sekarang masih ada pengajiannya tiap bulan. Begitu ya. Itu Masya Allah, Ibu. Mereka kalau ngobrol sesama mereka itu yang diobrolkan seputar haji, mengenang masa-masa haji dulu. Padahal mungkin sudah 20 tahun yang lalu. Tapi tetap saja asyik untuk diobrolkan. Betapa bahagianya mereka nguplek ngobrol tentang perjalanan mereka dulu. Pengalaman indah mereka dulu di sana. Begitu. Itu ibadah. Kelezatannya itu tidak lepas. Apalagi kalau nanti kemudian kita di hadapan Allah memanen pahala daripada ibadah tersebut. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka berusahalah menjadi orang yang bahagia di dunia, bahagia selamat di alam kubur, bahagia dan juga selamat di kehidupan akhirat. Caranya bagaimana? Manfaatkan kehidupan dunia dengan sebaik-baiknya dengan iman dan amal saleh. Baik.
Kemudian pelajaran berikutnya, waman qablahu. Ada kalimat waman qablahu, dan orang-orang sebelumnya. Berarti sebelum masa Fir'aun sudah banyak juga yang mendapatkan azab. Taib. Jadi umat yang sebelumnya, yaitu diantaranya kaum Nabi Nuh alaihi salam, kaum Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian kaum dari Nabi Syu'aib alaihi salam. Ibu bisa baca kisah-kisah tentang Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan juga Ashabu Madyan yang diutus kepada mereka Nabi Syu'aib. Ada di beberapa ayat Quran. Itu bisa ibu lihat di footnote-nya, silahkan baca sendiri. Baik, biar ada kegiatan di rumah ibu ya. Ustaz ngasih VR ya, baca footnote gitu. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya wal mu'tafikat. Wal mu'tafikat tadi juga sudah disebutkan di surat At-Taubah ayat 70. Siapa ini al-mu'tafikat? Yakni penduduk negeri-negeri yang dimusnahkan, dijungkir balikan. Siapa itu ibu? Kaum Nabi Lut alaihi salam. Nah, ibu bisa baca juga surat Al-Hijr ayat 73 sampai 77. Dan beberapa ayat lainnya yang mengisahkan tentang kaum Nabi Lut alaihi salam. Jelas ya, penyimpangannya selain kekufuran, selain kesyirikan, pembangkangan terhadap Nabi Lut alaihi salam, mereka juga punya maksiat yang sebelumnya tidak ada orang yang melakukan maksiat tersebut. Apa itu ibu? Penyimpangan, ya, penyimpangan seksual. Suka kepada sesama jenis. Suka kepada sesama jenis. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalam. Orang kita nyebutnya LGBT. Ya. Ibu, hati-hati, itu virus yang sangat berbahaya. Virus yang sangat berbahaya. Gitu ya. Maka perhatikan anak-anak kita. Laki-laki ataukah perempuan. Perhatikan. Ya. Karena komunitas mereka itu semakin banyak. Saya pernah masuk ke satu tempat toko ya, toko apa ini, handphonean begitu. Ada pegawainya, laki-laki berjenggot. Tapi saya pertama lihat saja sudah rada-rada curiga. Gitu ya. Ternyata iya betulan. Ya. Aneh, jenggotan tapi pakai make up, begitu kan? Jalan juga semampai, gitu kan? Allahu Akbar. Ketika bicara nggak ada kelaki-lakiannya. Dan ternyata banyak, hampir laki-laki di situ semuanya begitu. Allahu Akbar. Dan ibu yang dirahmati Allah, yang begini ini udah dianggap biasa, Maka perhatikan anak-anak kita, ya. Ini virus yang sangat berbahaya. Tadinya mungkin mereka normal, begitu ya. Tapi gara-gara pengaruh lingkungan pergaulan, akhirnya ke bawah-bawah. Yang bermula dari mungkin coba-coba. Begitu ya. Ini mohon diperhatikan. Ustaz, anak saya alhamdulillah pesantren. Sama. Ya. Apalagi di pesantren. Ibu, di pesantren anak ibu 6 tahun, ketemunya laki-laki aja. Kalau anak ibu laki-laki. Kalau anak ibu perempuan, ketemunya perempuan saja. Ya alhamdulillah. Saya pengalaman di pesantren gitu. Dan beberapa kali nangani kasus seperti itu. Tiap pesantren ada saja kasus itu. Ya bayangkan ada anak mungkin 6 tahun mondok, ketemunya laki-laki saja. Yang di pondok ikhwan. Kalau yang di pondok akhwat, ya ketemunya akhwat saja. Awalnya mungkin tidak ada masalah, tapi bisa jadi dia terpengaruh. Ya, dan ibu, itu penyakit yang mengerikan. Kalau orang itu korban awalnya,
Dalam bahasa istilahnya disebut maf'ul, tapi bukan maf'ul bih ya. Intinya maf'ul, korban. Nah itu kalau dia tidak dibina, kalau dia tidak kemudian mawas diri, memperbaiki diri, move on lah begitu ya. Setelah peristiwa itu, Allahu a'lam, ini yang sering kejadian. Ini orang nanti suatu saat nanti bisa jadi fa'il. Paham fa'il ibu? Jadi pelaku. Dan rata-rata pelaku itu bermula dari korban. Awalnya dia korban, akhirnya jadi pelaku. Dan ngeri ibu, ngeri. Ya. Saya di pondok sering nangani kasus seperti ini. Penyakit ini sampai dewasa, sampai dia beranak pinak, punya pasangan, ini sulit untuk diobati. Illa man rahima rabbuh, kecuali mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa taubat nasuha, benar-benar meninggalkan. Ya. Ini orang kalau sudah dewasa nanti, walaupun dia sudah punya anak, dia sudah nikah, punya pasangan, itu ketemu lagi dengan mantan pasangannya dulu. Oh, bisa CLBK lagi ibu? Bisa. Ya. Artinya apa? Ada pendorongnya. Ya. Ada pendorongnya. Dan na'udzubillah. Ya. Kalau sudah seperti itu, biasanya mereka ya layaknya suami istri, saling membutuhkan. Kalau sudah saling membutuhkan begitu, ya kalau ketemu ya seperti pengantin baru sudah. Nah ini mengerikan. Maka berhati-hati. Berhati-hati. Anak ibu gadis ya ingin menikah. Nah ini perhatikan, calon mantu ibu ini siapa? Perhatikan. Jangan sampai anak kita jadi korban. Karena banyak kasus seperti itu. Ya, calon mantunya gagah ganteng luar biasa, gitu ya. Tidak ada tanda-tanda. Ternyata dia punya penyakit itu. Nah ini kan bahaya, kasihan anak gadis kita ini. Atau sebaliknya, ibu punya anak laki-laki, calon mantu perempuan ini siapa? Dulu pergaulannya bagaimana? Nah ini mesti waspada. Berat ibu di masa ini. Ya, kalau kita nyari mantu begitu ya, untuk putra, untuk putri kita ini, kita tidak pernah tahu. Mungkin orang tuanya, orang tua yang ngaji, teman pengajian kita, tapi anaknya, seberapa besar dia terpapar dengan media sosial, seberapa dalam dia kemudian terpengaruh dengan gadget, seberapa besar, seberapa dalam pergaulan dia yang tidak diketahui kedua orang tuanya. Bukan supaya kita jadi takut, tidak. Ya. Yang akhirnya anak kita mau nikah nggak jadi-jadi begitu. Bukan itu maksudnya, tapi lebih kepada kehati-hatian, kewaspadaan. Karena ini masa-masa fitnah. Di zaman fitnah. Orang tuanya mungkin baik-baik, sararoleh begitu ya. Allahu a'lam anaknya. Dia di mana, bersama siapa, bergaul dengan siapa. Dan ini pentingnya membersamai anak-anak. Membersamai anak-anak dengan bersama dengan orang tuanya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu penyimpangan kaum Nabi Lut yang sampai saat ini ada saja sekelompok sebagian manusia yang kemudian mengikuti apa yang terjadi pada sebagian kaum Nabi Lut alaihi salam. Semoga Allah melindungi kita semua, melindungi anak keturunan kita dari fitnah-fitnah semacam ini. Baik, dan kalau kita kisahkan semuanya, azabnya itu bagaimana? Ngeri. Ya, azab kaum Nabi Lut itu mengerikan. Ya, dijungkir balikan, dihujani batu. Bahkan batu yang menghujani mereka itu
seolah-olah mencari ya mangsanya. Artinya tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Kita dikasih hujan biasa saja, ibu kadang kerepotan. Apalagi kalau hujan batu. Baik. Pelajaran berikutnya, wal mutafikatu bil khati'ah. Ada kalimat khati'ah. Dari sini mengandung pelajaran bagi kita, semua dosa, semua maksiat, semua kesalahan, dari yang terbesar sampai yang terkecil, merupakan sebab turunnya azab di dunia dan di akhirat. Maka di dalam Islam kita diberi solusi dari segala kesalahan. Salah satu di antaranya yang paling mendasarnya adalah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan dosa. Karena Bani Adam itu banyak sekali melakukan kesalahan, bukan hanya sekali, bisa berkali-kali. Maka taubat itulah pintu keselamatan. Taubat itulah jalan keselamatan. Ada ungkapan, jika Anda tidak mampu bersaing dengan orang-orang soleh, maka bersainglah dengan orang-orang jahat. Bersainglah dengan orang-orang yang tidak soleh dengan taubat nasuhamu. Dan jangan disepelekan taubat nasuha itu. Ya, karena sesungguhnya dia amalan besar. Bahkan Allah menyediakan satu pintu khusus di surga nanti, namanya babut taubah. Ya, pintu taubat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayat ke-10, fa'asau rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdatar rabiyah. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul. Mendurhakai Rasul, Rabb mereka. Rasul Tuhan mereka. Fa'akhadhahum, lalu Allah menyiksa mereka akhdatar rabiyah. Lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sebab terbesar turunnya azab. Setelah sebelumnya Allah menyatakan bahwa di antara sebab turunnya azab adalah mendustakan dan mengingkari Al-Qari'ah yang sudah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Kadzabat Tsamud wa Adum bil Qari'ah. Nah, selain mendustakan dan mengingkari kiamat Al-Qari'ah, maka mendurhakai Rasul juga merupakan sebab terbesar turunnya azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Qaf ayat 12 sampai ayat 14. Kadzabat qablahum qaumun Nuhi wa ashabur rassi wa Tsamud. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan juga kaum Tsamud. Wa Adu wa Fir'aun wa ikhwanu Lut. Demikian pula kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut. Wa ashabul Aikah, penduduk Aikah. Wa kaum Tubba, serta kaum Tubba. Kenapa mereka semua diazab, disiksa? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kullun kadzabar rusula fahaqqa wa'id. Semuanya telah mendustakan para rasul, maka sudah semestinya lah mereka itu mendapatkan hukuman yang sudah diancamkan atas mereka. Na'udzubillah. Taib. Jadi dosa yang sangat-sangat besar ketika orang itu mendurhakai Rasul yang diutus. Kemudian pelajaran kedua, dari sini kita memahami siapa yang mendustakan seorang Rasul, sejatinya dia mendustakan seluruh para Rasul. Di surat Asy-Syu'ara Allah tegaskan ya di beberapa ayatnya. Ada ayat 105, 123, 141. Allah menyebutkan kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kadzabat Adunil mursalin.
kadzabat Tsamudul mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Kaum Ad telah mendustakan para rasul. Kaum Tsamud telah mendustakan para rasul. Perhatikan di sini. Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Tsamud. Beda zaman enggak Ibu? Beda zaman. Nabi dan rasul yang diutus kepada mereka beda tidak? Beda. Kaum Nuh ya yang diutus kepada kaum Nuh berarti kaum yang semasa dengan Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Ad adalah kaum di masa Nabi Ad. Kaum Ad adalah kaum di masa Nabi. Kok pada sepi? Ya. Nabi siapa Ibu? Ada Ustaz catatannya di lembaran kemarin itu. Nabi siapa Bu? Hud. Nabi Hud. Kaum Tsamud, kaum di masa Nabi Saleh. Ingat-ingat itu. Baik. Berarti beda zaman enggak? Beda. Rasulnya beda enggak? Beda. Tapi kenapa kemudian masing-masing mereka dinyatakan telah mendustakan seluruh rasul? Padahal yang didustakan itu adalah rasul, satu rasul yang diutus kepada mereka. Kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh karena belum ada ketika itu Nabi Isa, Nabi Musa, belum ada. Kaum Ad mereka mendustakan Hud. Belum ada Nabi Muhammad. Kaum Tsamud mereka mendustakan Saleh, tapi Allah menyatakan mereka telah mendustakan mursalin, pakai jamak itu. Mendustakan seluruh para rasul. Padahal yang mereka dustakan satu. Nah, dari sini menunjukkan bahwa siapa yang mendustakan seorang rasul berarti sejatinya dia telah mendustakan semua rasul. Mengapa demikian? Karena agama para nabi dan rasul itu satu, dinul Islam. Ajaran para nabi dan rasul juga satu, yakni ajaran tauhidullah azza wa jalla. Ajaran mentauhidkan Allah azza wa jalla dalam peribadatan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu semuanya sama. Berarti kalau satu saja diingkari sama dengan mengingkari semuanya. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah taala di ayat ke-11 dan seterusnya. Baik, Ibu sampai di sini pelajaran kita. Sudah jam 11. Saya mau Jumatan. Jaraknya agak jauh. Dan jalan menuju ke sana biasanya macet. Bukan sedang mengeluh, tapi sedang menginformasikan. Begitu ya. Hanya sekedar informasi. Ya. Balikpapan tidak seperti yang dulu. Gitu. Baik ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.